Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Sidik Purnomo berdinas di SDN 001 Sepaku yang menyampaikan tugas terkait koneksi antar materi pada filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu yang berbahagia, filosofi pendidikan nasional yang kita pelajari pada modul ini terdapat 5 hal. Yang pertama, kerangka pemikiran. Yang kedua, asas pendidikan. Yang ketiga adalah dasar pendidikan menuntun. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima adalah budi pekerti. Apa saja itu? Yang pertama, kerangka pikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan zaman kolonial dan tulisan-tulisan beliau. Kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara diketahui dengan 2 hal ini, yaitu pendidikan di zaman kolonial dan tulisan yang beliau buat. Pendidikan zaman kolonial, pendidikan yang mengekang dan tidak merdeka, hanya berorientasi pada penjajah. Yang kedua, tulisan-tulisan beliau, yaitu dasar-dasar pendidikan. Yang kedua, metode Montessori, Froebel, dan Taman Anak. Yang ketiga, pidato sambutan Ki Hajar Dewantara pada Senat Universitas Gadjah Mada tanggal 7 November 1956. Yang kedua adalah asas pendidikan. Asas pendidikan ada 3. Yang pertama, membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Yang kedua, pengajaran bagian dari pendidikan sebagai bentuk transfer ilmu. Yang ketiga adalah pendidikan adalah menuntun anak berdasar kodrat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Yang ketiga, pendidikan yang menuntun. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Anak juga secara sadar memahami bahwa kemerdekaan dirinya juga mempengaruhi kemerdekaan anak lain. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal, sosial, budaya Indonesia. Yang kelima adalah budi pekerti. Budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta dalam aspek kognitif, karsa, aspek afektif, sehingga menciptakan sebuah karya pada aspek psikomotoris, dan keluarga menjadi tempat yang utama dan yang paling banyak dan baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter pada diri seorang anak. Lalu, bagaimana koneksi antar materinya? Kaitan antara semua konsep ini adalah bahwa pendidikan yang ideal menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara harus berfokus pada pengembangan karakter dan moral individu. Pendidikan harus menciptakan manusia yang memiliki budi pekerti baik, yang bisa memahami kodrat alam dan mengikuti tuntunan zaman, serta yang mampu memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari masyarakat untuk kebaikan individu dan masyarakat. Dengan memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam pendidikan, Ki Hajar Dewantara berharap akan menciptakan generasi muda yang lebih baik, yang dapat menghadapi perubahan zaman dengan bijak dan memiliki komitmen untuk berkontribusi pada kemajuan masyarakat. Dan kunci utamanya adalah mengajar
wali murid bersama membangun. Lalu, refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Selama ini, saya masih mengajar dan berfokus hanya tersampainya materi tanpa memperhatikan perbedaan pada diri peserta didik tersebut. Di antaranya, kita tidak mempertimbangkan perbedaan minat, beda jenis fokus, apakah termasuk auditori, visual, atau kinestetik. Saya mengira semua mampu menerima materi yang disampaikan dengan cara ceramah saja. Lalu, bagaimana saya mengkonstruksikan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di kelas dan sekolah? Bagaimana saya dapat menciptakan proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks lokal sosial budaya di kelas dan di sekolah? Yang pertama, menggunakan bahasa lokal. Di Indonesia, berbagai suku memiliki bahasa dan budaya mereka sendiri. Dalam suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Anda dapat menghargai keberagaman bahasa dan budaya dengan mengizinkan siswa untuk berbicara dalam bahasa lokal mereka sesekali. Ini dapat membantu mereka merasa lebih nyaman dan dihargai. Yang kedua, mengenal lebih dekat budaya suku. Dedikasikan waktu untuk memahami dan mengajarkan siswa tentang budaya suku Jawa, Bugis, Banjar, budaya lain yang ada dalam kelas Anda. Anda bisa mengundang orang tua atau anggota komunitas suku tersebut untuk berbagi cerita, makanan khas, atau tradisi budaya. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Terapkan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan mendalami budaya suku-suku tersebut. Misalnya, saya dapat melakukan penelitian tentang tarian tradisional atau seni rupa khas suku mereka dan kemudian mempresentasikan di depan kelas. Yang keempat, mengintegrasikan nilai-nilai lokal. Bekerjasama dengan komunitas lokal untuk mengidentifikasi nilai-nilai budaya dan moral yang penting dalam suku-suku tersebut. Kemudian, bawa nilai-nilai ini ke dalam kelas dan ajarkan siswa tentang pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, diskusi tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Ajak siswa berdiskusi tentang bagaimana nilai-nilai budaya suku-suku tersebut sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Bagaimana nilai-nilai ini dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik dalam konteks zaman modern. Yang keenam, pendidikan karakter. Sertakan pendidikan karakter sebagai bagian penting dari kurikulum Anda. Diskusikan tentang budi pekerti, etika, dan moralitas yang baik dalam konteks budaya lokal. Yang ketujuh, pendekatan eksklusif. Pastikan semua siswa tanpa memandang suku atau budaya mereka merasa diterima dan termasuk dalam kelas. Tangani setiap insiden diskriminasi atau intimidasi dengan serius. Yang kedelapan adalah kerjasama dengan orang tua. Kolaborasi dengan orang tua siswa untuk memperkuat pendidikan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Libatkan orang tua dalam kegiatan sekolah dan komunikasi terbuka. Yang kesembilan, kegiatan kebudayaan sekolah. Selenggarakan acara atau festival kebudayaan sekolah, di mana siswa dapat berpartisipasi dalam pertunjukan, pameran, atau kegiatan lain yang menyoroti keberagaman budaya dalam sekolah. Dalam menciptakan lingkungan seperti ini, Anda dapat mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan budaya dalam pendidikan. Menjadikan kelas Anda sebagai tempat yang inklusif, berarti, dan berfokus pada perkembangan moral dan karakter siswa.
Demikian Bapak Ibu guru hebat. Ini adalah hasil refleksi dan apa yang harus kita lakukan ke depan, yang saya lakukan, yang insya Allah dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.